Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Miftah Anwar. Untuk kali ini saya ingin membahas di bab sistem operasi, yaitu struktur sistem komputer. Apa sih sistem komputer itu? Jadi di sini saya ingin menjelaskan struktur sistem komputer. Ini ada arsitek umum di dalam sistem komputer. Di sini ada disk, terus ada printer, ada tape. Di sini ada disk controller. Jadi disk controller ini membutuhkan dua disk, lalu disebar ke CPU, bisa ke printer, bisa ke tape, bisa ke bus, dan di sini saling berhubungan. Ada display controller, display device, terus ini memori controller, terus memori. Di sini ada sound controller, ada sound device. Jadi ini saling berhubungan satu dengan sama lain. Terus berurutan ya, berarti ini. Jadi display controller sampai ke display device. Pasti dari sini belum mudah. Di sini ada penjelasannya. Sistem komputer. Apa sih sistem komputer itu? Sistem komputer terdiri atas CPU dan sejumlah perangkat pengendalian yang terhubung melalui sebuah bus yang menyediakan akses ke memori. Terus ada sistem device controller atau pengendali bertanggung jawab atas sebuah hardware spesifik. Terus setiap device dan CPU dapat beroperasi secara konkuren atau bersamaan untuk mendapatkan akses ke memori. Masalah sinkronisasi. Jadi sebuah sistem komputer itu sudah saling berhubungan ya. Di sini ada sebuah memory controller ditambah untuk sinkronisasi akses memori. Jadi di sistem komputer ada beberapa macam. Di sini ada CPU yang saling berinteraksi dengan device. Terus di sini ada prosesor. Nah, ini prosesornya ini berguna untuk pemrosesan data. Jadi kalau sistem komputer itu tidak ada prosesor, berarti ini tidak akan jalan. Terus kayak seperti manusia, berarti otaknya ya, berarti otaknya itu adalah prosesor. Terus di sini ada langkah-langkah yang dilakukan pemrosesannya. Di dalam prosesor ini, yang pertama itu mengambil instruksi dan dikodekan secara biner dari memori utama. Jadi mengambil instruksi dulu, terus baru dikode menjadi biner, terus baru ditransfer ke memori utama. Terus mengkode instruksi menjadi aksi-aksi sederhana. Jadi setelah dikode secara biner di memori utama, baru dikode menjadi aksi yang sederhana, berarti menjadi paling sederhana. Terus melaksanakan aksi-aksinya. Jadi ini pemrosesannya. Nanti baru disebar ke CPU. Nah, di sini ada prosesor, masih prosesor. Jadi prosesor ini operasi yang ada di komputer. Ya, ini saya jelaskan tadi. Jadi operasi logika, operasi aritmatika, operasi panggilan. Jadi kayak otak ya, otaknya dari sebuah PC atau CPU itu prosesor. Di sini ada control unit, itu yang mengendalikan operasi. Arithmetic logic unit itu komputasinya atau logikanya. Terus register yaitu memori. Memori cepat sebagai tempat operasi. Terus di sini ada register prosesor. Mengakses memori untuk mengambil instruksi memerlukan waktu
lebih banyak daripada menjalankannya, atau di atas dengan adanya register ini di prosesor. Terus untuk menyimpan variabel-variabel utama dan hasil sementara sebagai tempat pemrosesan. Jadi tempat tampung utama ya berarti. Di sini juga ada program counter, itu berisi alamat memori. Terus ada stack pointer, itu menunjukkan bagian atas dari sebuah stack memori. Terus ada program status word, itu menyimpan status atau keadaan dari program yang dihasilkan prosesor. Terus di sini ada gambaran memori. Ini ada register, cache, RAM, extension memory, magnetic disk, optical disk, magnetic tapes. Jadi ini saling berhubungan. Nah, di sini ada jenis memori. Ini ada main memory, itu media storage yang dapat diakses langsung oleh CPU, kapasitas kecil atau volatil. Apa sih itu volatil? Volatil itu isi data hilang jika power dimatikan. Jadi isi data hilang kalau dimatikan, berarti tidak bisa menyimpan data. Terus di sini ada secondary storage, penyimpanan data dengan kapasitas besar, dan non volatil. Jadi non volatil ini bentuknya seperti kepingan ya, tapi ya kepingan kotak gitu ya. Dan ini dapat datanya bisa disimpan di sini dalam keadaan power mati. Jadi kalau sudah disimpan, CPU dimatikan, itu masih ada simpanan, bisa menyimpan. Terus ini fungsi register, yaitu register itu bersifat volatil tadi ya, tidak bisa menyimpan. Terus berisi data yang akan diolah langsung di prosesor. Terus kecepatannya sangat tinggi, kapasitas terbatas, terus sebagai tempat perhitungan komputasi data. Di sini ada cache memory. Ini cache memory ini ada bersifat volatil, jadi cache memory ini tidak bisa menyimpan data, cuma bisa memproses. Terus ini meningkatkan kecepatan pengambilan dan penyimpanan data. Jadi ini cuma kinerja ya dari memori, kinerja. Di sini juga ada jika program membutuhkan data di memori, cache akan mengecek apakah dia ada, dan jika ada dinamakan cache hit. Jika tidak ada, maka akan mencari ke RAM dengan konsekuensi waktu yang dibutuhkan jadi lebih lama. Jadi prosesnya akan lebih lama. Terus di sini ada beberapa mesin punya 2 atau 3 level cache, masing-masing lebih besar kapasitasnya dengan lebih lambat daripada sebelumnya. Nah, ini yang dinamakan RAM. RAM itu apa? RAM itu Random Access Memory. Jadi bersifat volatil ya, tidak bisa menyimpan. Di sini ada permintaan CPU yang tidak dapat dipenuhi di cache akan menuju ke RAM. Jadi kalau CPU tidak menampung, itu langsung menuju ke RAM. Kalau RAM-nya tidak menampung, berarti jadi komputernya ada di remote. Berarti harus ditambah kapasitas RAM-nya. Nah, ini memori sekunder, bersifat non volatil ya. Jadi bisa menyimpan. Ini kapasitasnya besar, harga murah, kecepatan lebih tinggi, rendah, memori. Nah, contohnya di sini saya kasih contoh ini, flash disk
flash drive itu flash disk ya, kalau sekarang flash disk. Terus optical drive, optical disk, terus magnetic disk, terus magnetic tape. Nah, optical disk ini bentuknya kayak hard disk tapi kecil. Ini juga sama, magnetic disk, bentuknya kayak hard disk. Terus di sini ada magnetic tape, itu kayak disket, itu kayak disket kotak ya. Dan di sini ada peralatan input dan output, terdiri dari dua bagian. Jadi komponennya ada komponen elektronik dan komponen mekanis. Komponen elektronik ini ada dua, yaitu controller atau pengendalian perangkat. Terus komponen mekanis ini ada perangkat itu sendiri, perangkatnya. Terus pengendalian perangkat adalah serangkaian chip yang secara fisik mengendalikan perangkat. Sejenis setiap pengendali berbeda, jadi diperlukan software yang berbeda juga untuk pengendaliannya, atau device driver. Jadi itu nanti kalau setelah menjadi sistem operasi di dalam Windows itu ada membutuhkan driver, harus install. Nah, ini driver, device driver berjalan di kernel. Terus tiga cara memasukkan driver ke kernel. Ini cara memasukkannya: menghubungkan kembali kernel dengan driver yang baru, kemudian restart sistem. Banyak digunakan oleh sistem berbasis Unix, jadi ini masih banyak dipakai di berbasis Unix. Terus masuk ke file sistem operasi untuk memberitahu bahwa membutuhkan driver, kemudian restart sistem. Saat boot, semua driver yang diperlukan itu di load, terus digunakan oleh Windows. Terus di sini ada OS mampu menerima driver baru tanpa harus restart. Contoh flash disk. Nah, ini flash disk itu kayak bentuknya penyimpanan data yang saya jelaskan tadi. Itu bisa menyimpan data tergantung kapasitas. Terus di sini ada metode I/O. Nah, pada saat sistem operasi atau I/O dijalankan, ada dua kemungkinan. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu synchronous sama asynchronous. Kalau synchronous ini menunggu sampai proses I/O selesai. Terus kalau asynchronous itu proses yang dapat proses lain dapat berjalan walaupun operasi I/O belum selesai. Ya, contohnya seperti ini yang di synchronous. Synchronous ini sebuah thread melalui sistem operasi I/O kemudian akan masuk ke state wait, menunggu sampai operasi I/O selesai. Terus ketika dalam state wait, CPU idle. Terus di sini ada juga contohnya asynchronous. Ini sebuah thread mengirim permintaan ke IOS, ke kernel, maksudnya kernel ya, dengan memanggil instruksi yang cocok. Jika diterima oleh kernel, thread akan melanjutkan ke proses yang lain sampai kernel memberitahu bahwa operasi IOS sudah selesai. Kemudian thread tersebut akan melakukan interupsi terhadap proses yang sedang dikerjakan dan memproses data IOS. Jadi ini di dalam sebuah sistem operasi ada ini. Ini gambarannya. Di sini ada yang di synchronous, itu proses yang meminta IOS. Terus ada driver, masuk ke driver, masuk ke interupsi, masuk ke IOS device. Terus kalau yang ini user driver kernel,
Terus Resonius ini proses yang meminta IOS, driver, interrupt header, ya hampir sama. Di gambarannya yang lebih lengkap, ada user lalu dilempar ke thread start, wait for. Di sini ada state exit wait, lempar ke proses kernelnya start, Resonius bersama. Cuman ini langsung nyatu ke thread request, proses langsung ke interupsi. Kalau di sini kan nggak ada, ini menunggu, masih menunggu, tapi kalau ini langsung. Nah ini DMA. Apa sih DMA itu? DMA panjangannya Direct Memory Access, yaitu perangkat pengendalian memindahkan data dalam blok-blok dari buffer langsung ke memori utama atau sebaliknya tanpa campur tangan prosesor. Jadi DMA ini berdiri sendiri ya, dan tanpa campur tangan prosesor. Terus interupsi hanya terjadi tiap blok, bukan tiap walk atau byte data. Jadi interupsinya itu per blok sendiri, tidak menyatu. Terus seluruh proses DMA dikendalikan oleh sebuah controller bernama DMA controller atau DMAC. Nah di sini DMA itu dikontrol sendiri, diproses sendiri, baru nanti langsung ke sistem operasi. Di sini juga masih DMA. Ini DMA-nya itu berguna untuk mengirim atau menerima signal dari memori. Jadi DMA sendiri itu kerjanya hanya untuk menerima dan menerima signal dari memori. Terus prosesor hanya mengirimkan alamat awal data. Terus interupsi pada prosesor hanya terjadi pada saat proses transfer selesai. Sini ada gambarannya. Dari pertama device ini, terus device driver, terus lari ke ini, ke disk controller, di controller save lagi, mengirim, baru ke DMA controller transfer, oke, terus WAN. Nah. Ini juga ada gambarannya, ada tabelnya. Nah, bus itu apa sih? Nah, bus itu jalur komunikasi antar beberapa device yang berbeda. Ini ada 3 macam. Jadi bus itu ada alamat, ada data, ada kendali. Kalau yang alamat sendiri itu jalur komunikasi atau alamat. Terus kalau data itu komunikasi data, jalur komunikasi data, jadi jalurnya. Kalau bus kendali itu jalur signal kendali atau read write, itu membaca ya, cara membaca. Di sini ada gambaran yang terdahulu, sangat simpel. Ini CPU masuk memori, masuk video controller, baru ke monitor, terus keyboard controller, keyboard. Ini floppy disk, ini gambarannya kayak ini, floppy disk. Ini hard disk, bentuknya hard disk. Jadi saling berinteraksi. Ini jadi satu di CPU. Ini semua ini jadi satu di CPU. Nah ini yang sekarang agak lebih rumit, tapi di sini saling berinteraksi satu dengan sama lain. Cuman ada gambarannya.
ada level 2 CPU, nanti ke PCI, ke memori main, memori, terus bisa update USB, ada SCSI, ada mouse, keyboard. Di sini ada perangkat eksternalnya, ini eksternal. Kalau yang internal ini dalam satu kesatuan, tapi ini tambahan. Ada sound card, printer, modem. Di sini harusnya bisa menambahkan bukan ini saja ya, bukan grafik adaptor, tapi di sini masih ada slot grafik. Tapi tidak saya gambarkan. Ini PSP, bus utama berkecepatan tinggi menghubungkan RAM, prosesor, GPU atau VGA card. Terus perangkat lain yang dapat ini eksternalnya ya, terlalu bit ini yang dihubungkan dengan kecepatan lebih rendah, terhubung dengan bus secara lebih cepat sampai ke bus utama. Lalu interupsi, hardware atau software meminta layanan pada CPU, dan CPU akan menghentikan sementara proses yang dilakukan untuk melayani interupsi tersebut. Interupsi dari hardware biasanya dikirimkan melalui sinyal tertentu. Terus interupsi software dengan cara menjalankan sistem atau memanggil. Sistem memanggil ini menyebabkan track atau exception khusus yang dihasilkan software karena adanya proses atau penghinaan terhadap OS. Ini ada interupsi dulu. Ini interupsi yang kedua. Setiap interupsi terjadi sekumpulan kode yang akan dikenal sebagai ISR. ISR itu interupsi service runtime, akan menentukan tindakan yang akan diambil. Terus untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan dapat dilakukan dengan cara yaitu polling yang dibuat komputer memeriksa satu demi satu perangkat itu ada untuk menyelidiki sumber interupsi ini. Terus menggunakan alamat ISR diisi dalam array. Array itu kayak muatan yang kayak apa ya, array itu ya, kayak slot gitu lah, kayak harddisk ada arraynya, sela-selanya gitu. Terus yang dikenal sebagai interupsi vektor, yang dimana akan sistem memilih interupsi vektor setiap kali interupsi terjadi. Nah, ini ada proteksi perangkat keras OS, operating system. Operating system akan memproteksi perangkat keras disebabkan banyak penggunaan sumber daya di komputer. Terus supaya jika ada yang satu program yang tidak bekerja, maka tidak akan mengganggu kinerja OS maupun program yang lain di proses. Jadi ini pemrosesannya. Ini ada proteksi perangkat keras, ada spooling, ada multiprogramming. Spooling itu program, terus atau kalau programming itu suatu kegiatan dalam memori. Terus ada masalah jika terjadi kesalahan atau suatu proses program akan berpengaruh pada proses lain. Diperlukan proteksi, jadi ada proteksi. Ini ada perangkat proteksi ini lagi. Jadi jika terjadi kesalahan program, perangkat keras akan meneruskan kepada sistem operasi dan sistem operasi akan menginterupsi dan mengakhiri. Terus perangkat kesalahan disampaikan di memori dari program ini dibuang, tapi memori ini terbuang biasanya tersimpan pada disk agar programmer bisa membutuhkan kesalahan dan menjalankan program ulang. Di sini ada 4 tahapan perangkat proteksi perangkat keras. Ada dual mode operasi, ada EU protection, ada memory protection, ada CPU protection.
Terus di sini ada operasi dual mode, jadi menyediakan dukungan perangkat keras. Ini seperti monitor, kernel, atau kayak gitu pengguna. Dan di sini ada dual mode, ada monitor sama user saling kita saling membutuhkan. Ini ada panah, ini saling membutuhkan. Kalau monitor tidak jalankan ya berarti tidak kerja. Kalau user tidak ada keinginan berarti monitor tidak akan kerja. Ini ada proteksi IO, tidak bisa mengerjakan interaksi secara langsung ke memori, tapi harus lewat sistem operasi terlebih dahulu. Lewat sistem operasi. Di sini ada gambaran proteksi, ada user, program, operating system, sama hardware. Ini ada proteksi memori, untuk pembatasan memori. Terus prosedur proteksi memori itu ada base register sama limit register. Di sini ada memori di luar range yang didefinisikan proteksi. Jadi di sini ada base register itu alamat memori fisik awal. Kalau limit register itu nilai total alamat memori fisik awal yang dialokasikan. So, di sini ada rank base sama rank limit ya. Rank dari 0 sampai 55.000. Jadi user program 1 sampai 4. Dan di sini ada pengguna base unlimited register. Jadi ini penggunanya sebagai contoh, bisa dibatasi dengan base-nya 1000, terus limitnya 500. Ini hanya diperoleh menggunakan alamat memori fisik antara 1000 sampai 1900 saja. Jadi di sini ada proteksi CPU, ada timer interupsi komputer setelah periode tertentu dipastikan OS memegang kendali setelah nilai timer dari 0 interupsi terjadi. Terus, timer biasanya digunakan untuk implementasi time sharing di pembagian waktu. Oke. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika mengalami kendala atau pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa ketik komentar di bawah ini. Jika ingin mengetahui informasi selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan di-share. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.